Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang akan mempresentasikan tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Perkenalkan, saya Diah Putri Rosiana, NPM 001. Saya Dinari Puspitasari, NPM 0020. Saya Abidah Widya, NPM 0025. Yang kami akan bahas, yang pertama adalah biografi, yang kedua sistem pendidikan, ketiga fungsi pendidikan, dan keempat implementasi pemikiran pendidikan. Yang pertama, riwayat hidup. Sosoknya dikenal sebagai tokoh ulama, pemikir dan pejuang, serta pahlawan nasional yang menjadi salah satu tokoh besar Indonesia abad ke-20, yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau lahir pada Selasa Kliwon 24 Zulkaidah 1287 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 14 Februari 1871 Masehi, di Pesantren Gedang, Tambak Rejo, Kabupaten Jombang. Dia merupakan anak ketiga dari 11 bersaudara, putra dari pasangan Kiai Asy'ari dan Nyai Halimah. Yang kedua, sistem pendidikan, Mbak Dinayu. Selanjutnya yaitu ada sistem pendidikan, yang dimana pertama belajar di berbagai pesantren di Jawa dan Madura. Yang kedua, melanjutkan pendidikannya di Mekah selama 7 tahun, di mana beliau belajar di bawah bimbingan Syekh Mahfuz dari Termas, Pacitan yang ahli hadis dan orang Indonesia pertama yang mengajar Syahih Bukhari di Mekah. Yang ketiga, Kiai Hasyim belajar di pesantren Wonokoyo, Probolinggo, lalu berpindah ke pesantren Langitan Tuban. Yang keempat, Kiai Hasyim melanjutkan pengembaraan intelektualnya ke pesantren Tenggili, Surabaya, dan kemudian berpindah ke pesantren Kademangan, Bangkalan, yang saat itu diasuh oleh Kiai Khalil. Kiai Hasyim mendalami berbagai bidang kajian Islam, terutama tata bahasa Arab, sastra, fikih, dan tasawuf kepada Kiai Khalil. Selanjutnya, yang kelima itu Kiai Hasyim melanjutkan pendidikannya di pesantren Siwalan Pagi, Sidoarjo, yang diasuh oleh yang sebagai dua tokoh penting yang berkontribusi membentuk kapasitas intelektual Kiai Hasyim di bawah bimbingan Kiai Yakub. Kiai Hasyim berhasil mendalami tauhid, fikih, adab, di Makkah. Kiai Hasyim sudah memiliki ketertarikan tersendiri dengan tarekat. Yang terakhir, sejak masih di Makkah, Kiai Hasyim sudah memiliki ketertarikan tersendiri dengan tarekat. Bahkan Kiai Hasyim dan Naqsyabandiyah melalui salah satu gurunya yaitu Syekh Mahfuz. Untuk selanjutnya, fungsi pendidikan menurut Kiai Hasyim Asy'ari yaitu dalam buku adab Al-Alim wal Muta'alim fima yahtaju ilaih al-muta'alim fi al-wali ta'aluhimi wa ma yatafaqqu alaihi al-muta'alim fi maqamati ta'almihi, atau etika pengajar dan pengajar dalam hal-hal yang perlu diperhatikan oleh belajar selama belajar. Kiai Hasyim memulai pembahasannya dengan menjelaskan kedudukan ilmu dan ulama yang mengajarkan ilmu. Yang kedua ini adalah sumber nilai-nilai. Yaitu Kiai Hasyim menegaskan bahwa meningkatkan kualitas pemahaman agama bertujuan mewujudkan kebajikan sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, yaitu barang siapa yang ingin mendapatkan kebajikan dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya orang tersebut memahami agama dengan baik dan benar.
Untuk selanjutnya adalah implementasi pemikiran Kiai Hasyim Asy'ari. Di era ini, tentunya menuntut banyak perubahan dalam berbagai lini kehidupan, termasuk pendidikan dalam kaitannya dengan Islam pendidikan. Perspektif Kiai Hasyim Asy'ari adalah gerakan atau pola Islam pendidikan yang sesuai dengan pola perkembangan yang ada. Pada saat ini, zaman sekarang, umat Islam sedang dalam proses menimba ilmu dengan segala model pembelajaran terkini, yaitu dengan mengikuti arus perkembangan zaman, dan pemikiran Kiai Hasyim ini tentang pendidikan Islam tidak lengah oleh waktu. Di era sekarang ini, di mana teknologi sangat up to date, dan ilmu pengetahuan bisa diperoleh dengan akses yang mudah, sering membuat guru dan pengajar lain-lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.